hari kedua. Alhamdulillah Bapak Ibu guru peserta di kelas guru menulis yang masih tetap semangat. Kita masih ada satu sesi ya Pak Marsudi. Di sesi terakhir nanti akan ada penjelasan dari Bapak Marsudi terkait selaku Ketua Majelis APKS PGRI Kota Kediri dan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan yang akan memberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagaimana nanti tugas on pertama yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Pada Pak Marsudi, kami silakan. Terima kasih. Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu peserta, juga Bapak Ibu panitia didik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada tulisan Bapak suaranya hilang, isinya enggak ya? Coba dikontrol ya, sambil dikontrol teman-teman. Alhamdulillah Bapak Ibu di sore ini untuk materi ini yang pertama memang kita akan akhiri, tapi paling tidak nanti kita akan menguatkan hal-hal apa yang bisa menjadikan panjenengan lebih konsisten dalam nanti menindaklanjuti. Oleh karena itu sekali lagi mari kita selalu bermunajat, semoga apa yang menjadi niat baik kita dalam belajar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minta tolong untuk yang cek suara ya, jadi untuk biar para peserta nanti bisa nyaman. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia melahir, insya Allah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Ini tadi saya merangkum. Masih. Oleh Bang John dengan Bu Eni. Intinya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bang John itu kan ada dua ke Bu Eni ini. Kita menulis buku ini dalam rangka untuk dalam tanda kutip dijual belikan ya, ataukah ini kita untuk referensi di sekolah. Ini yang kita harus jelaskan dulu. Dikatakan ada penerbit mayor, betul. Memang itulah kalau kita istilahnya mendapatkan royalti dari apa yang kita tulis Bapak Ibu. Nah, kalau yang penerbit ini, itulah yang saat ini kita ini mengajak Bapak Ibu itu untuk belajar. Maka kita sekarang cukupnya pada yang ini saja, ya. Ini suaranya masih terasa kurang keras, Mas. Coba, mungkin bisa dibenahi terus ya. Jadi gini. Seperti yang kemarin kita sampaikan dan yang nanti akan panjenengan lakukan, kalau misalnya panjenengan melihat Bang John yang sudah seperti itu, Bu Eni juga sudah punya pengalaman itu, mungkin akan jadi, waduh, saya mampu apa enggak? Sehingga ini saya kembalikan dulu, ya. Jadi, nah ini sudah jelas suaranya. Terima kasih ya. Kita langsung review aja. Jadi kalau panjenengan ada masalah di sana sampaikan aja. Kan ini interaktif kita modelnya ya. Nah, jadi kita sekarang berpikir pada yang penerbit ini tadi. Sehingga kalau panjenengan punya karya, ada dua pilihan. Di-ISBN-kan atau tidak. Nggak usah jauh-jauh. Kalau mau meng-ISBN-kan, itu di SMP 1. Langsung ke petugasnya SMP 1. Terus, penerbitnya siapa, Pak? Mungkin ada sedikit pertanyaan, loh kok bisa atau dulu SMP 1 jadi istilahnya menerbitkan ISBN. Bapak Ibu, kami itu punya rekanan, punya teman dalam hal cetak-mencetak. Nah, yang kita pakai untuk mendaftar ISBN itu sebenarnya apa istilahnya? Cube ya. Cube-nya teman kami itu. Sehingga kalau nanti penerbitnya, percetaknya itu berbunyi Presiden Jaya Offset, itulah yang sudah diakui juga Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti mau ke percetakan yang lain, monggo.
Tapi yang jelas cetakan atau penerbit di kota Kediri ini yang mampu itu banyak. Tinggal pertanyaannya dua, mau cari biaya yang seperti apa? Yang kedua, mau yang kualitas seperti apa? Nah, kalau yang biasa-biasa tapi hasilnya bagus, itulah yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak saat ini kalau panjenengan masih rasanya berat begitu, saya ajak ayo kita masuk ke kategori yang tinggi tadi ya itu. Nah, di samping nanti saya berikan contoh-contoh Bapak Ibu, kita bahas dulu, monggo Mas Alfit. Bapak Ibu sambil nunggu share screen-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajak seperti itu dan kita kembalikan. Ini kita sekarang ranahnya ke pembelajaran saja, ke pendidikan di sekolah. Harapan kita seperti itu ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari panjenengan tadi Bapak Ibu, Pak biayanya berapa atau gitu. Nah, saya sudah katakan Bapak Ibu, kalau sekitar 200 halaman itu ya nggak sampai 200.000 per buku Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang biasa-biasa itu sekitar 160.000. Itu kalau 200 halaman. Nah tadi kan Bapak menyampaikan itu yang minimal 160 itu kalau diperjualbelikan. Nah yang kita ini kan untuk komoditas di sekolah. Jadi yang penting kalau puisi minimal 20, kalau cerpen, esai, lagu minimal 10. Nah, itu saya tegaskan. Jadi mungkin halamannya kan nggak sampai 160 lah, ya kurang lebih seperti itu. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, terus kalau itu nanti tidak lanjutnya untuk apa? Nah ini saya berikan contoh. Kemarin waktu PLS-nya SMP 1, anak-anak di rumah, kami sibuk nangani kelas 7 secara online, kelas 8 dan 9 itu diapakan. Nah, buku-buku karya kakak-kakaknya ini, filenya kami kirim ke mereka. Dalam waktu 3 hari, mereka kita beri tugas, yaitu pembiasaan, membaca, kemudian misalnya tulisan nomor 1, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, jadi file ini itu akan meringankan sekolah daripada beli bukunya. Apalagi anak pegang HP, filenya masuk di laptop, filenya masuk di HP, tinggal dibuka. Hari ini saya kalau ada misalnya 30 tulisan ya, waktunya 3 hari, berarti sehari harus 10 artikel. Nah dibaca masing-masing kemudian di rekap. Jadi kalau ini saya mengajak, kepala sekolah itu bersyukur betul-betul. Ya, artinya apa? Daripada berikan buku, kalau muridnya 30, kan berikan 30. Padahal satu file aja berikan. Nah, satu file ini, kalau tadi saya kalkulasi, harga bukunya itu kan nggak sampai 40.000. Berarti sebenarnya dengan biaya 40.000 bisa dipakai berapa kali dan berapa anak. Nah, jadi saya mengajak ya, Bapak Ibu panjenengan yang kepala sekolah, kalau nanti sudah jadi e-book, sudah jadi buku, tapi dalam bentuk soft copy, itu nanti akan meringankan beban kita saat pembiasaan. Jadi waktu kita membaca 10 atau 15 menit, itu manfaatnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, ini yang kedua pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nanti membuat buku pelajaran seperti buku teks yang ada, minimal itu isinya seperti itu. Mau ditambahi variasi apa-apa-apa, monggo. Jadi kalau di bagian pendahuluan, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada tujuan. Kalau ini untuk kalangan sekolah, mungkin ditambahi dengan lembar pengesahan tidak apa-apa. Bagian isi seperti itu. Intinya, saya ingin mengatakan, buku pelajaran, itu ada teori, ada latihan contoh soal, ada latihan soal. Lanjut, oke silakan. Nah ini buku pendidikan. Kalau buku pendidikan itu tidak ada. Maka di bagian isi itu yang membedakan adalah cerita-cerita yang bisa saling terkait, bisa saling terpotong. Contohnya antologi cerpen. Maka satu anak dengan yang lain itu kan nulisnya dia saling terpisah-pisah. Saling terpisah-pisah. Nanti saya tunjukkan bagaimana kalau itu yang saling terkait. Jadi di bagian isi ini Bapak Ibu,
Ini beda dengan pelajaran. Ini pengetahuan secara umum. Masing-masing bab ini bisa saling terpisah-pisah. Jadi kalau kita lihat hampir sama, tapi perbedaannya ada di teori, contoh soal, dan latihan soal. Oke, lanjut. Nah, modul. Bapak Ibu, karena kita pembahasannya kegiatan ini adalah buku, ini Bapak Ibu saya review. Ini modul. Nanti saya beri contoh, modul itu seperti bagaimana. Teorinya modul seperti itu. Kerangka isinya bagaimana itu. Ada petunjuk, ada isi, berarti bisa teori sama contoh, ada lembar kerja, evaluasi, kemudian kunci jawaban. Kalau bisa pegangannya tutor atau guru Bapak Ibu. Ya, ini. Oke, berikutnya diktat. Diktat ini seperti modul, tapi sebenarnya levelnya masih di bawahnya modul Bapak Ibu. Nah, membedakan bagaimana Pak? Memang agak susah. Makanya angka kredit antara modul dengan diktat ini sama. Ya, itu Bapak Ibu. Baik modul maupun diktat, saya hanya ingin menegaskan RPP yang tidak satu lembar di bagian materi sama di bagian penilaian itu silakan diambil, itu jadi modul atau jadi diktat. Ini saya tunjukkan. Jadi sekali lagi, bagian materi di RPP yang bukan satu lembar ya. Jadi kalau itu nanti diambil Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk modul atau diktat, materi di bagian belakang RPP, kemudian di bagian penilaiannya diambil, buat format seperti modul dengan diktat. Caranya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian buku pedoman guru. Nah, prota, promes, kemudian rencana kegiatan Bapak Ibu, ada yang namanya evaluasi diri guru kan, ada rencana TKB, ambil semua, masukkan di rincian rencana kerja. Jadi RPP bagian depan itu kalau dikumpulkan itu bisa jadi buku pedoman guru, kalau yang belakang bisa jadi modul atau diktat. Nah, ini rangkumannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemarin ada pertanyaan, artikel ilmiah populer ini adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa, bisa koran, bisa majalah, dan sebagainya. Kemudian, pakemnya bagaimana? Istilahnya itu gaya selingkuhnya bagaimana? Masing-masing redaksi punya gaya sendiri-sendiri. Kita baca Jawa Pos dengan kita baca Surya, itu penampilannya, kalimat-kalimatnya kan sudah beda. Gaya selingkuhnya itu. Intinya, artikel ilmiah populer itu, kalau ada suatu tema, tulis agar dia mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kalau ada rumus, rumusnya dihilangkan. Ya, itu. Berikutnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini ada di jurnal, ada di majalah-majalah ilmiah. Ada istilah ISSN, itu singkatan dari International Standard Serial Number. Jadi, kalau buku pelajaran, buku teks, itu namanya ISBN, International Standard Book Number. Kalau ISSN itu adalah untuk buku-buku yang bernuansa ilmiah, bisa jurnal, bisa majalah ilmiah. Apa yang ditulis? Yang ditulis kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi ini kita artikel ilmiah sama yang populer ini karena nggak menjadi buku, kita nggak usah bahas terlalu detail ya itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau nanti panjenengan sudah punya bahan, silakan konsultasi, koordinasi, bahannya dikirim ke tim. Nanti timnya bagaimana kita akan atur Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang belum punya bahan, ini yang bisa saya berikan. Susun rencana kerja, pengumpulan artikel atau gambar, baik dari siswa atau dari orang tua. Ada dua cara. Kalau itu artikel, berarti tulisan Bapak Ibu ya. Bisa esai, bisa puisi, bisa cerpen, bisa teks naratif. Ternyata setelah saya pelajari, teks naratif itu kumpulan dari cerita-cerita seperti Malin Kundang,
dan sebagainya itu bertutur. Nah, ada pertanyaan, Pak, teks naratif itu bisa nggak nanti dibukukan? Saya jawab sekarang bisa. Yang penting kalau Bapak Ibu punya referensi, kemudian ditulis lagi dengan gaya bahasa Bapak Ibu, maka itu namanya bukan plagiat. Dan yang paling penting, nggak usah takut kena plagiat, pokoknya Bapak Ibu tidak masuk ke penerbit mayor. Kita bermain aja di penerbit India. Berarti hanya digunakan di sekolahnya masing-masing. Dan jenengan ini gak mesti kena pasal plagiat ya. Ayo kita bermain di level Indi saja ya, itu. Kemudian itu kalau misalnya anaknya belum bisa komputer, ya sudah suruh tulis tangan aja di halaman. Ukuran kertasnya misalnya kertas folio berapa halaman, nah, itu dibatasi ya. Oh ya, terima kasih ya. Oh, sekarang deskriptif. Kalau deskriptif itu seperti menceritakan sesuatu ya. Setelah saya baca lagi, naratif itu cerita-cerita pokoknya kayak sejarah itu ya. Deskriptif itu cerita tentang sesuatu, menceritakan tentang mobil itu. Nah, saya ya melihat kayaknya deskriptif teks ini agak susah jadi buku betul. Tapi teks prosedur kita menceritakan sesuatu, langkah-langkahnya itu bisa begitu. Ya, dengan bahasa kita ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau naratif dengan teks prosedur itu insya Allah bisa jadi buku. Ya, gitu ya betul ya. Ini. Terus Bapak Ibu kalau diketik, tolong di apa itu? Oh ya, dengan fiksi Pak betul ya. Jadi seperti malih kundang dan sebagainya itu ya itu. Ditutup dulu ya. Terus kalau itu diketik, ukuran kertasnya ditetapkan B4 atau B5, margin kiri, atas, kanan, bawah berapa. Tujuannya apa? Kalau nanti panjenengan mengumpulkan jadi satu, terus nggak bingung dengan margin. Habis itu kalau misalnya tidak bisa dengan ketikan, dengan voice call. Yang berikutnya kalau mau membuat seperti komik, jadi ini yang disiapkan apa? Gambar. Siapkan gambar yang mau dibutuhkan untuk diolah. Yang kedua, kalau itu siswa misalnya mewarnai, ya seperti anak-anak TK yang ada hanya baru garis-garis, nanti suruh mereka mewarnai sendiri. Nah tugasnya Bapak Ibu setelah nanti diwarnai, diberi komentar-komentar. Kalau sudah jadi, nanti di-scan. Mau satu halaman, diisi 2, silakan nanti ditoto kalau sudah di-scan. Ya, ini. Oke, lanjut Mas. Berikutnya Bapak Ibu, kalau panjenengan ngarang sendiri seperti Bang Jen dan Bu Eni tadi ya, segera dilengkapi saja. Kalau itu per bab, terpisah-pisah itu enak. Tapi kalau itu berkelanjutan, harus hati-hati. Kemarin ada pertanyaan, Pak, novel itu termasuk apa enggak? Setelah saya buka bukunya, novel itu masuk kategori seperti antologi, seperti buku pendidikan. Jadi novel itu boleh ditutup. Nah, bedanya apa? Kalau novel itu misalnya bab pertama sampai bab terakhir itu berhubungan. Tapi kalau antologi kan terpisah. Nah, itu bedanya di situ, ya. Nah, kalau novel berkaitan. Yang berikutnya lagi, nanti pertanyaan nanti aja ya. Beri penjelasan ke anak-anak tentang tugasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pekan depan atau pekannya lagi dalam rangka ujian praktek, yang kelas 6, 9, 12 ya, anak-anak diberi tugas. Yang guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Tetapkan aja, silakan tulis isi. Yaitu tadi misalnya pengalaman indahku belajar di rumah. Pokoknya temanya begitu. Mereka suruh nulis sendiri. Ya, suruh nulis sendiri. Beri waktu misalnya sepekan. Selambat-lambatnya 10 hari. Berarti nanti Bapak Ibu 2 pekan ke depan kan panjenengan mengumpulkan karyanya anak-anak. Jadi nanti hari ke-14 jenengan masih ada waktu. Pak, nanti nggak ngumpul gimana? Kalau itu isi, cerpen minimal berapa? 10. Masa dari anak 30 dapat 10 aja bisa. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau diingat kita nggak bicara halaman ya, tapi yang kita bicarakan banyaknya karya. Nah ini kita mudahnya jadi guru di sini Bapak Ibu ya. Terus itu saya tunjukkan misalnya itu ujian praktek atau persiapan ujian praktek.
beri penjelasan saat KBM, saat daring Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terkumpul, jadikan satu file. Ukuran kertas sama marginnya usahakan sama. Saya hentikan di sini dulu, karena itu nanti lanjutannya adalah editing dengan layout. Kita bahas ini kedua, ya, 2 pekan yang akan datang. Berarti yang penting tugas panjenengan 2 pekan ke depan mengumpulkan karya-karyanya, ya itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, saya tuh jadi pengen ada guru bahasa Indonesia. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya tuh tidak bisa tentang sastra, itu bagaimana? Nah, saya berharap misalnya pertemuan depan yang kedua, itu ada guru bahasa Indonesia yang bisa memberikan penjelasan ini. Definisinya puisi itu apa? Kriteria puisi yang baik dan benar itu apa? Demikian pula cerpen, puisi maupun komik. Nek saya ini guru matematika seperti Bang John. Jangan, nanti bisanya 1 tambah 1 sama dengan 2 nanti ya. Nah, saya minta tolong masalah itu nanti kepalitan tata bahasa. Nanti aja ya, kita tunggu lagi ini 2. Yang penting tugasnya panjenengan 2 pekan ke depan itu ngumpulke bahan ya. Sambil menunggu Ya. Pak Mas Sudi, masih ada pertanyaan dari Bapak Sodi. Dikarenakan persaingan di dunia penulisan sangat ketat saat ini, pengajuan ke penerbit, biar apa kiranya yang bisa dilakukan saat berulang kali karya tulis tidak pernah dimuat. Nah, ini kalau kita bicara penerbit mayor, karena bisa jadi mohon maaf seperti Erlangga ya, penerbit Erlangga itu dia sudah punya pengarang yang handal-handal, sehingga begitu kita itu mau masuk ya agak susah. Nah, caranya bagaimana? Ayo bermain di indie dulu saja. Nah, nanti karya kita itu kok sudah istilahnya itu orang kenal, orang tahu, baru masukkan ke mayor. Nah, saat ini ya, karena kita bergerak di dunia pendidikan, nek panjenengan sudah punya karya, wis ndang ini didaftarin SDN-nya ke petugasnya SMP 1. Nanti penerbitnya mana kita tunjukkan. Insya Allah 2 hari bukunya jadi. Mohon maaf ya, ini guru saya Bu Irma ya. Bu Irma itu tanya tentang ujian praktek terpadu. Begitu saya tanya, rencananya apa biar bisa terpadu? Ternyata Bu Irma ini tidak bisa cerita di tulisan Bapak Ibu. Akhirnya pakai voice call. Jadi Bu Irma mengucapkan, direkam, kirim ke saya. Nah, penjelasannya itu 1,5 menit. Ini saya tunjukkan panjenengan cara mengumpulkan cerita dari orang tua atau anak-anak kalau menggunakan voice call. Nah, ini apa itu pertanyaannya? Oh ya, kalau masalah tema Bapak Ibu yang baru bertanya ya Bu Erlina ya. Kalau masalah tema, tadi kan saya jelaskan ada yang masing-masing bagian itu saling terpisah, ada yang saling terkait seperti novel. Nah, kita kan yang dibicarakan ini paling gampang itu apa? Terpisah. Yang penting temanya saja. Temanya apa? PJJ, misalnya gitu aja. Temanya PJJ, gitu aja ya. Nah, bisa ditutup. Terima kasih ya Bu Irwan, mari beri contoh ke saya bagaimana voice call. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Jadi saya ini benar-benar dia praktisi ya pegiat Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya tunjukkan panjenengan ya itu. Berikutnya Mas, yang modul 1. Bapak Ibu, jadi nanti kalau panjenengan belum sampai bicara di SDN dulu ya, kalau kita mau bicara yang belum di SDN ini saya berikan contoh modulnya. Monggo silakan, ada tulisan modul ya. Share screen ya. Oke, nah terima kasih Bu Cucu, Bu Juwariah, Bu SMP 1. Ini ada membuat 2 modul. Kalau 1 semester itu nanti ada 2 pokok bahasan, silakan 2 pokok bahasan ini dijadikan 1 modul. Nah, jadi ini contohnya guru TIK menulis tentang TIK tentang Corel. Terus setelah saya baca lagi Bapak Ibu, ternyata misalnya itu guru IPS, kok mau nulis tentang TIK itu boleh. Jadi kalau buku pendidikan itu ternyata luas, tidak harus mata pelajarannya ya. Oke, lanjut yang bawah Mas, lanjut ke bawah, silakan dibawa ke bawah gambarnya.
Nggak jelas. Nggak jelas. Ya, sambil menunggu, Pak Maksudi tadi ada yang menanyakan apakah untuk tugas itu harus dari karya anak-anak. Nah, saya sering menemukan masalah, Bapak Ibu itu saya susah Pak cari ide. Lah ini saya bantu. Nek satu kelas, yang mulai atas dulu yang atas dulu aja. Satu persatu aja ya. Bapak Ibu ini halaman 2. Ini lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan. Terus ke bawah. Ya, ke bawah. Ini kata pengantar. Terus ini daftar isinya. Tentang Corel Draw. Jadi kalau misalnya ada guru bahasa Indonesia punya pengalaman, punya istilahnya kemampuan yang baik dalam hal Corel Draw, tulis saja Corel Draw itu nanti harus bagaimananya. Nah ini contohnya. Terus ke bawah lagi. Nah ini ya. Nah nanti yang ini sudah masuk ke bagian penjelasannya. Jadi Bapak Ibu saya beri contoh. Ini loh contohnya modul. Kalau satu semester ada 2 pokok bahasan, maka modul 1 dan modul 2 ini jadikan satu. Ya, itu. Oke, bisa ditutup screen-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, Bu. Ini dari Bu Erwin Pujiana, Bapak, jika saya mengumpulkan karya pembuatan KPE, saya tulis langkah-langkah pembuatan pembuatan alat tenaga edukasi. Oh ya. Biasanya guru-guru TK Ya, biasanya. betul. Saya tulis langkah-langkah pembuatannya. Berarti masuk buku apa ya, Pak? Nah itu kalau tentang caranya itu namanya teks prosedur. Tinggal nanti kalau tulisannya itu bagaimana, itu kumpulkan jadi satu. Nah karena ini masuk kategori yang ada sulit, minimal 10. Nah, jadi ada 10 langkah-langkah itu bisa jadi buku. Masuk Jadi teks prosedur ya. Teks prosedur ya itu. Masuk teks prosedur langkah-langkah. Ada lagi mungkin yang modul 2 ada usah ya. Sekarang di share screen buku pedoman guru. Ya monggo dulu kalau ada pertanyaan lagi. Sementara itu pertanyaannya. Ya, coba mungkin ya. Tunggu yang di Zoom ya. Dari YouTube mungkin ada ya, pertanyaan. Itu tadi dari YouTube. Oh dari YouTube. Saya Ya. tadi yang dari YouTube. Oh ya ini ada pertanyaan dari Bu Musriati Nikma. Ya. Ya Bapak ini nanti menulis satu atau ya temanya salah satu sekolah satu buku itu maksudnya kan minimal. Kita harapkan satu buku ini ditulis oleh maksimal 4 orang ya. Kalau seandainya contohnya tadi dari sekolah panjenengan ngirim 3 peserta, kok 3-3-nya itu bisa berkarya sendiri-sendiri, wah itu bagus itu. Tapi kalau misalnya tidak, dari 3 orang ini kumpulkan artikelnya. Kalau itu isi minimal berarti 10. Nah, biar pantas Bapak Ibu, saya amati, yang enak itu jumlah halamannya sekitar 200. Tipis Yora, kandel Yora. Nah itu biasanya itu untuk 30 artikel. Saya salah dulu ya Bapak Ibu. Ini buku pedoman guru. Jadi contohnya dari Pak Yatno. Pak Yatno termasuk calon tim penilai angka kredit dari Kota Kediri, Bapak Ibu. Jadi juga tahu ilmu tentang ini. Beliau juga berpraktek. Nah ini sudah diikhlaskan. Nah untuk panjenengan gunakan sebagai contoh. Ya. Jadi insya Allah ini sudah memenuhi persyaratan. Ya itu. Oke bisa ditutup ya. Ini bisa dibaca sendiri. Terus yang belum ada tadi file apa? Coba ditampilkan coba ditampilkan. Nah, saya lanjutkan yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti umpamanya muridnya panjenengan yang 3 orang itu umpamanya ngumpul artikelnya 60. Begitu diperes, Pak yang memenuhi persyaratan itu hanya ya sebentar ya. Bukan siatun ya. Buku kamsiatun ya, bukan siatun. Bukan siatun dulu ya, itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 60 itu kalau saya masih yang bagus itu
Yang pokoknya pantuk Pak itu 40. Nah, tinggal 40 itu panjenengan akali mau jadi satu buku atau mau jadi 3 buku. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, tidak sampai 40.000 harga kita mencetak buku sudah jadi buku asli buku pendidikan itu nggak sampai 40.000 ya di kisaran 175.000 lah Bapak Ibu. Baik, saya komentari dulu nih ya. Ini ada Bukang Piatun, guru BK, pernah menulis buku itu judulnya Tumbuh Kembang Anak di Dalam Masyarakat. Dari judul ini berarti bukan antologi. Kalau tidak salah, di dalam itu ada 5 pokok bahasan. 5 pokok bahasan ini saling terkait. Buku ini juga sudah ISBN. Penerbitnya mana? Penerbitnya MNC. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh kalau buku pendidikan ini bukan berbentuk antologi. Berarti ini antara bab 1 dan bab berikutnya saling terkait. Ya, tuh. Jadi itu Mas. Sekarang ganti yang komik. Nah, komik APKS. Tadi saya lanjutkan lagi ya. Apanya? Yang antologi. Oh ya, nanti ya. Nah, yang antologi belakangan aja ya. Itu kan insya Allah paling gampang sebenarnya ya. Nah, karena yang komik ya. Nah, yang komik dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya 40 mau panjenengan jadikan satu buku tidak apa-apa. Atau mau jadikan 2 buku silahkan. Jadikan 3 buku tidak apa-apa. Kan minimal berapa? 10. Nah, itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Bapak Ibu, ini contohnya kalau kita buat komik. Ini waktu, mohon maaf, kan kemarin SLC belum terbentuk. Itu kalau kita koordinasi, ini kalau misalnya diberi judul Giat APKS. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh agar workshop yang kita adakan apa itu menjadi berkah untuk kita. Nah, ada Bunda menjawab siapa itu. Kemudian yang jilbab hitam itu siapa itu? Ya, saya lupa nih. Oh, Bunda ini kayaknya. Ini Pak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ada gambar panjenengan ingin memberikan nanti pendidikan ke anak-anak. Ada tulisannya. Contoh tulisannya itu nanti yang baca kan orang tuanya di rumah. Kalau anak kan tanya, ini sedang apa gitu. Nah itu ada yang sedang tonggrongan gitu lah, itu ngelamun ya. Jadi tangannya ditonggokkan itu ya. Nah, coba ke bawah ya, ke bawah ya. Nah, jadi sedang serius ini ya. Nah, terus ini lagi, misalnya gini. Semoga workshop pertama ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, semuanya juga amin. Oke, ke bawah. Ini kan contoh komik ya. Nah, ini beliau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ikutilah workshop dengan yang mencari ilmu, bukan hanya sekedar sertifikat, agar kita menjadi guru yang betul-betul tangguh dan mumpuni. Nah, ini kan kalimat-kalimat ajakan positif Bapak Ibu. Oke, bawahnya. Terus jawabannya para peserta, siapa? Nah, siap laksanakan ya. Ini contoh komik, sudah ditutup. Sekarang contoh antologi. Nah, sudah kita siapkan Bapak Ibu. Sudah saya share tadi di grup ya. Cuma mungkin ada 2 yang belum ya. Ada 2 yang belum ya. Itu. Nah, ini contohnya antologi. Ini tahun 2019, kebetulan pas yang saya ambil filenya itu 19 yang 20, saya belum kompilasi. Judulnya Melintasi Semesta. Ini karya anak 9E Bapak Ibu ya. Oke, ke bawah Mas. Yuk ke bawah. Yang bertanya bentar ya ini. Yuk ke bawah. Nah, sebelah kiri itu nanti editornya. Sebenarnya itu namanya ada. Saya hapus. Nanti daripada bisa jadi itu namanya Ahmad Bukti juga bisa itu ya. Nah, misalnya editornya begitu. Atau penulisnya itu. Kemudian kontributornya siswa SMP 1 kelas 9E. Ini waktu belum didaftarkan ISBN. Nanti ISBN-nya turun, maka di ISBN itu muncul angka-angka kode-kode ya. Itu boleh itu editornya dia Asyastuti MPD ya, itu juga boleh ya. Guru pendidikan guru apa? Nah, guru prakarya ini bisa ya itu. Sebelah kanan kata pengantar. Oke, ke bawah ya.
Saya tunjukkan. Nah, ini yang penting. Nah, daftar isi Bapak Ibu. Misalnya ada kata pengantar, daftar isi. Kemudian tulisan yang pertama, harapan Sang Sri Kandi. Coba Bapak Ibu hitung. Itu halaman 6 ya. Yang bawahnya senja ini. Itu halaman 14. Berarti harapan Sang Sri Kandi yang tulisan pertama itu berapa halaman? Yang 14 dikurangi 6, kira-kira 8 halaman ya. Yang tulisan kedua, senja ini itu halaman 14. Sesal di akhir halaman 19. 19 kurangi 14 berarti 5 halaman. Lihat, nomor 3, 4, 5. Ini saling terkait atau tidak? Tidak, karena ini antologi cerpen. Lah, kalau kemarin Bapak Ibu itu bingung nulis atau caranya nulis buku, ini panjenengan saya tunjukkan. Ayo, cacah misalnya yang guru bahasa, gak apa-apa ini guru matematika, guru IPA, guru IPS, misalnya anak diberi tugas membuat semacam esai, terus pokoknya jenengan belajar mungkus. Sebentar harus masih. Ya, oh ya silakan. Nah, jadi nanti kalau panjenengan ngompilasi, ini saya tunjukkan bagaimana caranya ngompilasi Bapak Ibu. Nah itu ternyata ada sampai 35. 35 dikurangi 2, berarti penulisnya ada 34. Antara yang nomor 3 sampai dengan nomor 35 itu saling terpisah. Makanya ini namanya antologi cerpen. Ya, saya ajak panjenengan ben gak bingung, mohon maaf ya. Jaluk tulung misalnya anaknya diberi tugas, dia nulis esai. Cerita tentang apa? Meskipun jenengan bukan guru bahasa, tidak apa-apa. Yang penting punya pengalaman kompilasi. Kemudian panjenengan punya ide seperti Bang John, seperti Bu ini. Oh alhamdulillah, bisa seperti itu ya. Caranya, ya. Tolong ke bawah, tolong ke bawah. Ya ke bawah masih ada. Habis. Sudah habis. Nah, habis itu tulisannya anak-anak Bapak Ibu, terus ini halaman belakang. Ini daftar yang menulis anak-anak. Nah, nanti editing sama layout seperti ini, layout cover, panjenengan akan diajari prinsipnya APKS, ya. Oke, bisa ditutup ya, yang untuk contoh antologi. File apa yang kira-kira belum? Coba ditayangkan Mas ya. Mungkin Bapak betul-betul kalau ada pertanyaan ya sambil kita jawab. Tugas yang dikumpulkan siswa, apakah nanti harus diedit dahulu atau bagaimana Bapak? Tulisan siswa terkadang ada yang tidak mampu. Nah, kalau panjenengan bisa ngedit, monggo. Terutama tadi yang saya sampaikan, misalnya guru bahasa Indonesia nanti memberikan puisi penulisannya. Kemudian kalau puisi bagaimana, kalau cerpen bagaimana. Jadi jawaban saya sebaiknya diedit Bapak Ibu, ya itu. Nah ini ada pertanyaan Bu. Kalau kumpulan poster yang membuat anak-anak dengan tema yang berhubungan dengan COVID, bagaimana Bapak? Oh jawaban saya 100 ini ya, 110 ini ya, nah, sangat bisa Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya belum ada komentar, yang memberi komentar panjenengan. Sehingga posternya nanti menjadi komik, bukan hanya kumpulan gambar-gambar, ya itu. Ini sangat bisa ini ya. Ini yang lain? Untuk tugas tidak harus dari anak-anak ya, dari Bapak Ibu. Oh boleh. Nah, temannya sendiri juga boleh ya, suruh menulis ya itu tadi. Jadi dari teman-teman guru. Boleh. Nah, boleh ya. Ada juga yang bertanya kemarin, Pak, kalau itu misalnya hasil karya penelitiannya anak-anak bagaimana? Boleh. Yang penting nanti diformat. Tulisannya pokoknya ditoto sampai enak dibaca gitu ya. Jadi boleh. Yang penting minimal 10 ya itu. Kalau dia dari guru TK ini, Bu gambar yang buat anak-anak, kemudian itu dijadikan buku apakah bisa? Kira-kira mengumpulkan berapa gambar? Nah ini, kalau itu temanya berkaitan, misalnya satu anak itu ada beberapa gambar yang saling terkait. Berarti nanti kalau satu anak itu bisa panjenengan beri 3 gambar atau 4 gambar.
Jangan hanya satu sebaiknya, biar nanti ada keterkaitannya. Setelah itu ya masih jam 16.52 ada apa-apa ya. Jadi setelah itu nanti misalnya anaknya ada 20, ya sudah itu aja 20. Terus saya sampaikan ya, terkait dengan jumlah halaman, jumlah yang nanti mengumpulkan, saya ngajak panjenengan gak usah minder ya. Wis SC ae ya. Wis SC. Dene Pak mencewu ya. Di sekolah saya itu loh, anaknya ternyata tidak banyak yang sesuai keinginan saya. Ya sudah ditunggu sampai 2 tahun. Nah, atau kalau misalnya itu ada beberapa kelas diberi tugas yang sama, kumpulkan jadi satu. Ya. Jadi ini untuk mengumpulkan ini. Ya, terakhir untuk mengumpulkan tugas anak, apakah hanya satu tema saja dalam kegiatan 1 pekan, 1 minggu, atau dalam kegiatan 1 hari, Bapak? Oh gini. Bukan nikah ya? Oh ya sudah. Nah, jadi gini Bapak Ibu, misalnya temanya belajar di rumah selama pandemi, itu temanya. Muridnya panjenengan ada 30, maka masing-masing anak nanti kan punya judul sendiri-sendiri. Terus nanti diberi tugas, umpamanya yang belum bisa ngetik, tulis halaman folio sebanyak 3 halaman, 3-4 halaman, misalnya begitu. Kalau diketik nanti diberi informasi, tulis ketikan dengan margin sekian, halamannya sebanyak misalnya 5-6 halaman. Nah, jadi kalau nanti panjenengan memberi tugas, kan nggak cukup sehari kan, bisa jadi 1 minggu, bisa jadi 1 pekan. Makanya kenapa kita pertemuan lagi 2 pekan, dan nggak keburu-buru Bapak Ibu, ya, tidak keburu-buru. Jadi itu Bapak ya, jadi Bu Erlina itu saya jawab, jangan 1 hari, nanti anak nggak punya ide nanti ya, daripada nggak jadi. Kalau saya memberi waktu ini sampai 2 pekan, tolong dimanfaatkan ya. Yang penting tugas panjenengan 2 pekan ke depan itu artikelnya melebu. Artikelnya masuk dulu aja. Nanti indua kita ajari editing sama layout Bapak Ibu. Insya Allah waktunya cukup kok ya, insya Allah cukup. Monggo mungkin kalau ada lagi. Terima kasih Pak Marsudi. Ada lagi pertanyaan? Ya, waktunya sudah. Nah ini. Jadi kita jawab 1 guru boleh, koleksi boleh, maksimal 4, ya itu. Baik, terima kasih Bapak. Di YouTube, ya, di YouTube sudah tidak ada lagi. Ini. Ya, Apakah dari itu? ya? Apakah dalam kegiatan ini kami harus mengumpulkan tugas anak-anak sebagai karya yang akan dibutuhkan? Karena saya pikir karya yang akan dibutuhkan merupakan hasil tulisan guru, bukan kumpulan dari tugas siswa. Nah, kalau itu tulisannya guru, itu penjelasannya Bang Jan tadi namanya solo, penulis solo. Kalau itu koleksi, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, itu namanya nanti pengarangnya ya. Nah, kemudian kalau ini karyanya, kumpulannya anak-anak itu boleh. Di dalam aturan penulisan buku guru, ada yang namanya antologi. Ada antologi puisi, ada antologi cerpen, ada antologi esai, bahkan ada antologi gambar juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu ini saya jawab, nek panjenengan bisa mengarang sendiri, alhamdulillah. Kalau belum bisa, saya beri caranya mengumpulkan dari anak-anak. Makanya nanti judulnya, gurunya namanya editor, anaknya mau diberi nama kontributor boleh, diberi nama penulis juga boleh. Jadi gurunya yang bertugas dapat ditulis namanya, anak yang mengumpulkan tugas juga ditulis namanya. Coba tadi di contoh saya tadi kan ada toh kontributornya siswa SMP 1 kelas 9. Jadi ini intinya apa? Kita belajar pengembangan literasi. Jadi karya-karya literasi dikumpulkan agar bisa menjadi suatu produk. Itulah yang dikatakan dengan pengembangan literasi. Jadi yang bawah ini yang bawah ada enggak? Ini Bunda. Oh iya. Iya. Kalau nanti anaknya tulis tantangan ya nanti dia jadi gurunya ya. Nah, siapa tahu anaknya belum bisa ketik kan ya. Bawa lagi. Kalau siswa SD kelas bawah
kan belum bisa ya. Apakah dalam proses penyelesaian tugas nanti ada review? Nanti ada ya. Nanti indua ya, indua. Ayo ke bawah. Berarti tema bebas, betul. Temanya bebas. Udah jam main. Panjenengan bisa berkarya, ya. Ini yang tadi ya. Mungkin bawah lagi ada. Edukom harus berapa lembar per tema. Nah, Membuat per lembar per adegan atau per lembar bisa beberapa adegan. Ya, jadi Bapak Ibu, karena ini nanti karyanya guru, kalau ini ada pertanyaan seperti ini, misalnya satu anak, itu nanti panjenengan beri 4 gambar, umpama ya. Kemudian ada 20 atau 30 anak, berarti kan sudah banyak gambar. Nah, satu halaman diisi 2 gambar, berarti satu anak 2 halaman. Kalau itu nanti 20 anak, berarti 40 halaman, ya. Nah, ini ada pertanyaan, pernah desiminasi dengan Edukom? Monggo Bapak Ibu, itu kalau Edukom. Yang ini saya mengajakkan penerbit Indi. Jadi hasilnya dikompilasi, jadi buku, mau di ISBN apa tidak? Nek tidak, silakan langsung dicetak, angka kreditnya berapa? 1,5. Nek di ISBN kan angka kreditnya berapa? 3. Kan intinya ya begitu saja. Mungkin bawah lagi, habis. Iya. Sepertinya waktu. Oh, tak kumpulan cerpen tahun yang lalu tidak apa-apa. Yang penting masih up to date ya. Iya. Untuk cerpen minimal 10 ya. Iya. Mungkin dari YouTube. Dari YouTube ini kita ada kumpulan WA keagamaan. Boleh tuh dijadikan buku masuk ini apa? Nah, itu kalau misalnya ya, yang setiap hari sekarang ini saya dapat itu kisah Rasulullah. Ya, nah, saya langsung ke situ aja. Kisah Rasulullah. Maka kisah Rasulullah itu nanti tergantung antara yang 1, 2, 3, 4 itu terkait atau tidak. Kalau itu terkait, berarti itu kan bisa seperti novel, ya enggak? Tapi kalau nggak terkait, juga boleh. Berarti kan antologi. Nah, kalau ini menceritakan Rasulullah, berarti termasuk kategori apa? Naratif. Tapi naratif yang memang terjadi. Kalau Malen Kundanan kita nggak tahu itu terjadi apa tidak, ya toh? Mosok bocah sudah di waktu, lah ya, itu kan fiksi lah. Jadi kalau ada pertanyaan WA keagamaan, saya berpandangan itu boleh. Cuma saya minta tolong itu panjenengan edit ya, panjenengan edit sehingga itu akan muncul karya panjenengan. Jadi saya mengatakan boleh, ya. Enggak ada lagi. Namun sama studi. Jam 5 ya. Nah, alhamdulillah ya. Minta penguatan ini dari Pak Studi biar para peserta semangat di dalam jalan tugas. Terima kasih Ibu Tutut juga teman-teman dari panitia juga beserta ya. Intinya saya ingin menegaskan lagi, kita tidak bicara penerbit mayor, tapi penerbit Indi. Dibuat diri, usahakan sendiri. Kita daftarkan ISBN, kita cetakkan, tapi nanti tidak usah dijual di toko buku. Ya toh? Tapi gunakan untuk nanti tahun depan anak-anak. Baik itu e-booknya, buku elektroniknya, filenya atau buku karyanya. Nah, nanti bukunya yang dicetak butuh biaya. Mendingan pakai apa? File saja. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu nggak usah kita menit-menit ya. Pokoknya jangan nenek karya ya. Yang paling gampang apa? Itu tadi loh ya. Contohnya WA keagamaan itu jadi dikompilasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya tidak ada yang sulit. Saya ingin mengajak kepada panjenengan, ayo kita mengumpulkan karya-karya dulu, nanti baru dijadikan buku. Setelah itu panjenengan kok mau menulis sendiri, nah itu saya akan angkat jempol untuk panjenengan ya, luar biasa panjenengan ya, itu luar biasa ya. Terima kasih aplaus untuk Pak Marsudi yang telah memberikan penjelasan tentang tugas pohon pertama bagi para bapak ibu guru. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber pada hari ini, Bang Jun, Bu Eni, dan Pak Marsudi. Sekaligus kepada para panitia dari APKS dan SLCC PJSI Kota Kediri dan terutama kepada Bapak Ibu guru yang telah setia mengikuti kegiatan di Kulis di hari kedua mulai dari siang hari tadi sampai sore hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan segera kita aplikasikan di dalam
on bersama. Kita tunggu ya Pak Marsudi sampai ketemu lagi tanggal 9 Maret ya. 9 dan 10 Maret di in kedua. Demikian Bapak Ibu guru semua, kami mohon maaf mewakili seluruh panitia. Selamat beristirahat, selamat berkarya, dan selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.